Oke, selamat pagi, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Farhan Andra dengan NPM 2506-13583. Eh, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh dosen saya itu Bapak Krisyanto, yaitu tentang frame and machine. Di sini maaf saya lupa ganti judulnya, jadi kita lanjut ke soalnya saja. Oke, untuk soal pertama kita di sini diberikan sebuah patangan tetapi memiliki tegangan-tegangan tali dengan jika kita melihatnya yaitu dengan tali itu dengan gaya turunnya itu dengan 400 kg. Ya, di sini ada titik A, B, C, D, E, F. A ke D, A ke B, B ke C, C ke D, B ke E, B ke F. Dengan masing-masing jaraknya yang ada pada soal di sini. Ya, pertama-tama kita definisikan bahwa untuk bebannya di sini yaitu adalah W sama dengan 400 dikali dengan gravitasi, atau rumusnya itu W sama dengan M kali G, maka masanya itu 400 kg, maka menjadi 400 kali 10 sama dengan 4000 Newton. Karena di sini ada tegangan tali, maka W ini bisa kita definisikan sebagai T. Nah, untuk pertama yaitu kita konstruksi batang dari B, F, dan F, atau batang B ke F. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memomentkan di bagian titik B, maka akan menghasilkan FCS sin 26,57 dikali 3 ditambah T kali 0,5 dikurang W kali 5,5 sama dengan 0. Maka untuk nilai FCE-nya itu sekitar 14,914 Newton. FCE nilai dari sin 27 ini dapat dari nilai dari C ke E. C ke E ini kan kalau misalkan kita garis tarik lurus, dia akan menjadi Pitagoras. Maka ketika kita menjadikan Pitagoras, maka kita harus mencari sisi miringnya. Nilai sisi miring kita sudah tahu nilainya, yaitu untuk mencari nilai sebuah theta di sini, yaitu dia berhitung jadi tan. Maka karena tan desa, yaitu tan desa yaitu depan samping, yang mana kita tahu kalau misalkan nilai depannya itu 1,5, nilai sampingnya 3, maka 1,5 bagi 3. Dengan definisi bahwa tan pangkat min 1 nilai dari 1,5 dibagi 3, maka menghasilkan 26,57. Oke, lanjut kita ke gaya B, yaitu dari batang BEF. Gaya dari batang BF ini kita bisa ambil dari itu sigma fx sama dengan 0. Sigma fx itu dari sini FCE seperti tadi, tapi bernilai cos. Maka nilai fx-nya adalah 17.333 Newton. Lalu di sini juga ada sigma Fv. Karena sigma Fx tadi sudah nilai cos, maka sigma Fv itu adalah nilai sin. Kebalikan dari nilai cos. Maksudnya kebalikan dari nilai Fx. Maka bisa kita tulis di sini kenapa negatif W, karena W-nya ngarah ke bawah. Jadi 2666 Newton. Lalu kita lihat lagi dari gaya di C, itu pada batang CE. Kita lihat di sini, maka kita cari nilai C, kita nilai dari CX dan CY. Seperti kita tadi sudah mendefinisikan bahwa untuk nilai fx tadi kan nilai kan fe cos 26,7. Berarti ini nilai cx. Maka saya tulis lagi cx sama dengan fce cos 265,7. Karena kita sudah tahu ada fc tadi, maka kita tinggal kaliin saja di untuk cx-nya itu 13.332 Newton dan cy adalah 6.666 Newton.
Lalu kita lihat reaksi tumpuan dari titik A ke D dan D. Kita lihat tumpuan-tumpuan apa saja menjadi penilaiannya itu. Maka bisa kita lihat momen dari titik D itu AX dikali dengan total dari jumlah keseluruhan dari A titik A dan titik D. Itu 1,5. Lanjut dengan dikurang dengan titik W karena diarahnya ke bawah dikali dengan 5,5, yaitu jarak dari BEF. Maka kita bisa lihat hasil dari AX-nya adalah 4.400 Newton. Lalu kita lihat gaya-gaya dari tutupan ini, yaitu sigma Fx sama dengan 0, maka AX tambah DX sama dengan 0, yaitu DX-nya, jadi min 4.400 Newton ke arah ke kiri, dan FV-nya itu dengan nilai D-nya 4.000 Newton ke arah ke atas. Ya, lalu nomor 2. Nomor 2 di sini adalah suatu batang yang kalau kita lihat itu untuk dari titik A, B, C-nya itu membentuk segitiga. Sedangkan untuk nilai F, E, D-nya itu dia tegak lurus. Maka kita harus mencari nilai semua total gaya-gaya dari sini. Oke, yang pertama kita lihat yaitu batang AC. Batang dari A ke C, kalau misalkan kita garis, dia akan membentuk segitiga. Mak, da- Maka kita bisa tahu jarak horizontal dari A ke C itu 30. Untuk tinggi total dari A ke C ini adalah dari titik A ke B, jadi 20 ditambah 20 sama dengan 40. Di sini A ini sebagai B ini sebagai nilai tan. Maka ketika kita tahu nilai tannya itu karena ketika nilai tan kan ini kan tan desa depan samping, berarti depannya itu 30, sedangkan di kiri di sisi samping 40. Maka untuk nilai tannya itu nilai tetanya itu yang berada di titik B itu 36,87. Lalu kita definisikan di batang BD dengan panjang total dari batang B ke D-nya itu 12 ditambah 12, maka 24. Ya, ini ada tegak lurus dari sebuah batang tadi. Lalu kita lihat di gaya eksternal di titik D, yaitu sebesar 50. Dan karena ada titik tegak lurus, dia arahnya ke bawah tentunya. Terus gaya eksternal di B adalah 30 lb. Dia mengarah ke kanan. Karena sesuai dengan gayanya itu dia gaya yang ada itu dia arah ke kanan. Lalu kita setelah kita mencari gaya-gaya dari semua total ini, kita tentuinlah dari momen di titik E. Kita lihat tinggi AE itu 20, EB itu 20. Maka gaya di D juga 50 berjarak dengan 12 dari E. Maka untuk momen E-nya itu 50 dikali 12 dikurang 30 dikali dengan 20. Maka hasilnya 0. Maka momen dari nilai E-nya adalah 0 karena berarti dia adalah ditumpu di tengah. Lalu kita lihat tumpuan secara global, secara garis besar. Maka kita lihat di sini, berarti kita bisa tulis 30 dikali dengan total dari A ke B itu 40, dikali 50, dikali dengan lengan momen, yaitu sebesar 0,8. Karena dia definisikan sebagai sin 4/5, yaitu dikali dengan 20. Ditambah dengan 30 dikali 15 dikurang CY dikali 30. Maka nilai CY itu 81,67. Soal nomor 3. Di sini kita diberitahukan sebuah batang yang ada tegangan talinya juga seperti soal nomor 1 tadi. Dengan dengan di titiknya itu dari B, A, D, C, E. E ke C dan B, C, E itu membentuk segitiga. Sini ada tegangan tali, di mana tegangan talinya itu dengan beban itu 300 Newton. Di sini kita tahu bahwa
enggak, lingkaran ini memiliki radius sebesar dari jarak B ke D ini, dia memiliki radius tambahan sebanyak 50 mm. Maka kita harus mencari hasil dari reaksi dari komponen-komponen di reaksi B dan reaksi E. Ya, di sini kita tahu tadi ada penambahan radiusnya itu 950, maka untuk total dari B ke D itu adalah 350. Maka D totalnya adalah 350 mm. Lalu kita lihat lagi sigma momen B sama dengan 0. Sigma momen B itu kita untuk mencari nilai CY. Jadi CY dikali 180, yaitu B ke C, dikurang dengan, karena tadi bebannya mengarah ke bawah, maka dikurang jadi 300 dikali jarak total dari B ke D, 350. Maka untuk nilai CY didapatkan adalah 583,33. Berarti bernilai positif karena dia mengarah ke atas. Lalu setelah itu kita cari tuh force member. Kita lihat di sini kemiringan dari nilai EC, kemiringannya berarti kita tahu kalau kemiringannya itu bahwa nilai sigma Y itu 150, sigma X-nya itu 180. Maka kita carilah nilai rasio-rasio dari ini, CY per CX. C-nya itu nilainya 150. Karena dia ini seperti kita mencari sebuah kemiringan, ya. Miring, kita nggak tahu nilainya berapa, berarti kita nyari nilai ini. Jadi 150 dibagi 180 sama dengan 5/6. Maka kita bisa cari nilai CX-nya itu, ya, CY dikali 6/5 sama dengan 583,33 kali 1,2 sama dengan 700 Newton. Dibulatkan supaya angkanya menghasilkan bilangan genap. Lalu setelah kita mencari nilai CX, kita lihat komponen reaksi akhir. Yaitu kita cari reaksi-reaksi yang ditentukan tadi. Kita ditanyakan mencari reaksi B dan E. Maka nilai EX tadi adalah 700, nilai EY tadi sama dengan 583,33 Newton. Untuk nilai EX-nya itu dia ke kanan, sedangkan nilai EY itu dia ke atas. Lalu kita lihat di reaksi B lagi. Reaksi B gaya-gaya pada reaksi B. Kita tulis sigma Fx sama dengan 0, yaitu Bx ditambah dengan 700 atau dengan EX. Maka Bx-nya itu min 700 Newton ke arah ke kiri. Lalu di sini ada sigma Fy, yaitu By ditambah dengan Ey. Kita tahu nilai Ey tadi. Maka By sama dengan, lalu jangan lupa dikurang 300 karena tadi beban di sini ada beban mengarah ke bawah. Jadi By sama dengan min 283,33 Newton. Yaitu jarak ke bawah karena dia negatif. Jadi di sini soal nomor 4 yang agak begitu rumit. Nah, di sini kita diketahui bahwa silinder dari A ini dia memiliki sudut dari tegak lurusnya itu sebesar 30 derajat. Dengan arah gayanya itu dia ke bawah. Lalu total di sini juga ada titik A, B, C, D, E. Kita lihat di sini titik A, B, D itu dia adalah tegak lurus. Hampir, ya. Lebih tepatnya hampir tegak lurus. Tapi ini bisa kita definisikan bahwa kita harus mencari nilai ujung pisau E dengan reaksi dari C. Jadi kita lanjut. Ya, di sini kita lihat tadi kan handle A, B, dan lengan BCD adalah satu satuan kaku yang berputar pada pin C. Jadi momen akibat gaya 400N terhadap C, yaitu posisinya yaitu posisi dari awal itu A, yaitu XA sama dengan min 300 cos 30 ditambah 30. Sama dengan min 289,8 mm. Kenapa 30? Karena kita sudah tahu nilai dari 3 ini 50 ini adalah cos dan ketika di luar sini maka adalah sin.
Lalu A, YA sama dengan 300, sin 30 tambah 45, tambah sama dengan 165 mm. Lalu setelah kita mencari posisi-posisi yang kita tahu nilainya, itu kita mencari komponen lagi. Komponen dari gaya A. Ayo kita tulis Fx-nya sama dengan min 200N, dan F-nya sama dengan min 346 Newton. Lalu kita dapat mengkalikan dalam mengurangkan dalam momen C, maka kita dapat momen C-nya itu 139,386 Newton. Nah, setelah kita mencari semua nilai-nilai ini, kita carilah gaya pada ujung pisau E. Maka kita lihat jarak horizontal C ke D, yaitu 30 tambah 25 sama dengan 55 mm. Nah, maka bisa kita definisikan bahwa sigma ME-nya itu adalah 139.386 dikurang dengan FE dikali 55. Maka nilai FE-nya adalah 2534,3. Setelah itu kita nyarilah reaksi C. Karena kita tadi ditanya tentang reaksi C juga. Maka sigma Fx yang sama dengan 0. Cx-nya itu adalah 200 sama dengan 0. Maka Cx sama dengan 200. Kenapa 200? Karena kita sudah tahu nilai dari posisi-posisi dari akibat gaya darat C. Lalu di sini juga CY. C-nya itu sama dengan 2187,9. Maka resultan dari C-nya itu kita jumlahkan dengan kuadratkan masing-masing dari ini Cx tambah Cy, maka hasilnya itu 2197 Newton. Jadi demikianlah presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan hal-hal yang saya ketahui. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. See you.